solusi ada ini saya sangat mendukung, karena berangkatnya Pak Arsad itu juga dari situ. Begitu beliau jadi DPRD, alhamdulillah benar-benar beliau berangkat dari bawah, tidak mengandalkan ya pragmatis, tapi sekarang juga itu bagian daripada mungkin ada yang mengatakan number one, tapi yang nomor satu juga ada. Jadi pragmatis number one, tapi nomor satunya yaitu bekerja, berbuat untuk manfaat dan berharap mendapat dukungan dari apa yang sudah kita perbuat untuk masyarakat itu. Untuk itu pada kesempatan ini saya hadir di Surabaya ini, kebetulan satu partai apa yang dilakukan meskipun mungkin itu tidak berbau politik, tapi tidak ada salahnya kalau kita melek politik hingga memanfaatkan itu untuk politik, karena di dalam kekuasaan itu melalui jalur politik, selama perbuatan baik itu juga melalui jalur politik. Sebagaimana tadi saya mengunjungi bencana Puting Beliung juga gitu. Jadi saya ngecek dari seluruh program-program pemerintah juga, kalau tidak ada unsur politiknya, anggota DPR-nya yang menghabis dan sebagainya, berapa anggaran yang turun, berapa saja, siapa saja yang telah peduli, perusahaan mana dan di mana sudah mengucurkan CSR-nya untuk membantu, itu juga bagian daripada politik. Maka Pak Arsad memanfaatkan apapun untuk politik, itu hal yang luar biasa, menjadi motivasi semangat untuk berbuat baik. Saya sendiri Pak, sempat pernah setiap gerak saya ngaji, besok juga pengajian. Insya Allah nanti kita bisa compare dengan Sidoarjo. Nah, dengan adanya Surabaya di OPNC DPR, otomatis DPR ini harus sinergi dengan DPR provinsi yang dari Surabaya. Saya benar Pak Jenderal, kalau memang Pak Jenderal ingin bertarung RI, ya monggo, berarti lebih banyak ada Pak Suikono. Tapi saya cenderung seandainya ada DPR RI-nya, kemudian provinsinya bolong, maaf Pak Jenderal, berat di Surabaya. Maka akhirnya apa? Ya 3:1 antara Surabaya Sidoarjo, atau 2:1 Surabaya Sidoarjo. Masih banyak Sidoarjonya nanti seandainya provinsinya tidak diopeni, artinya DPR provinsinya tidak dicarikan yang benar-benar, akhirnya harapan jadi itu ada. Hanya merebut RI-nya, provinsinya lepas, insya Allah berat, karena tidak ada paket secara utuh RI-nya, provinsinya dan kotanya. Ini harus paket dan benar-benar orang-orang yang siap bertarung. Itu saja yang dapat saya sampaikan sementara ini. Mungkin nanti ada dialog. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saat ini juga Haji Taufik Lubar ini yang dulu maju menjadi calon wakil bupati Sidoarjo, yang kebetulan kalah dengan Gus Muhdur Putrane Gusali. Beliau berpasangan dengan BAS, selisihnya tidak sampai 1%, dan sempat akan mengajukan gugatan tapi diurungkan. Artinya Sidoarjo insya Allah sudah dikenal, tinggal Surabaya. Nah, kemudian kalau saya ada calon DPR provinsi Surabaya yang ke provinsi, saya siap membantu mewujudkan bagaimana satu kursi. Bahkan program saya tolong dikawal orang Surabaya, bukan saya serahkan kepada DPR RI, karena DPR RI bukan orang Surabaya. Saya serahkan kepada DPR provinsi, sama-sama saya yang orang Surabaya, karena tahu RT RW liku-likunya Surabaya tahu, sehingga mereka yang membawa, yang mendapatkan jeneng itu ya DPR provinsi. Nah, jenang itu Rotin dibagi. jeneng ya jenang. Nek jenang itu ya bahaya nanti, hanya sekedar cari tanpa ada.